Gue udah naik gunung beberapa kali, dan sebagian besar pengalaman gue tuh biasa-biasa aja. Capek iya, pegel iya, tapi nggak pernah ada kejadian yang sampai nempel di kepala berbulan-bulan. Tapi pendakian ke Gunung Gede bareng Bara, Randy, sama Egar beberapa bulan lalu bikin gue mikir ulang soal banyak hal. Tentang pendakian, tentang gunung, tentang kabut, tentang apapun yang ada di tempat-tempat yang jarang dijamah manusia. Dan terutama tentang satu hal, kalau lo ngerasa bareng temen lo di gunung, itu lo yakin itu beneran temen lo? Waktu itu kejadiannya gue nggak ngeh apa-apa, bener-bener nggak ada tanda, nggak ada firasat, nggak ada sikap-sikap yang aneh yang bikin gue curiga. Semua kayak normal, pendakian normal. Baru setelah turun, mendingan gue ceritain dari awal biar jelas. Kita berangkat berempat dari Jakarta, gue, terus tadi udah kesebut namanya beberapa teman gue yaitu Bara, Randy, sama Egar. Kita berempat udah lumayan sering naik bareng, kecuali Bara nih. Dia baru pertama kali naik gunung yang benar-benar punya trek panjang. Sebelumnya dia cuma pernah ke gunung-gunung yang jalurnya pendek atau cuma yang hiking santai lah. Bara nih excited banget orangnya. Dari awal berangkat nih dia nanyain banyak hal, tapi semuanya masih wajar buat mendaki newbie lah. Dia nanya soal kabut, soal tanjakan setan, soal apa dia harus jaga napas begini atau begitu, soal harus minum air berapa banyak biar nggak kram. Ya kita semua sih ketawa-tawa aja ya, tapi dalam hati senang juga karena dia serius mau belajar. Sampai Cibodas sekitar jam 6 pagi, sarapan dulu bentar, terus mulai jalan. Cuaca lumayan bagus lah, walaupun semalam habis hujan gitu. Jalurnya basah tapi nggak parah. Udara juga masih adem, suasana pagi tuh damai banget. Bener-bener nggak kelihatan kayak ada yang janggal. Sampai air terjun Ciberem sekitar jam 10, kita berhenti buat makan dan istirahat. Bara duduk agak ngejauh sedikit cuma buat ngelurusin kaki, terus dia nunjuk ke arah semak-semak dan bilang kayak ada yang ngeliatin gitu. Kita lihat-lihat gitu dikit, tapi nggak ada apa-apa. Mungkin monyet, mungkin cuma suara daun, kita nggak mikir jauh karena itu hal yang biasa lah. Sekitar situ semuanya masih normal. Masalah mulai muncul setelah kita lewat Rawa Gayonggong. Kabutnya turun gila-gilaan. Gue pernah kena kabut tebel sebelumnya, tapi yang ini beda. Beda banget. Ini kabut yang sampai lo nggak bisa lihat orang di depan lo lebih dari 2-3 meter. Suaranya juga jadi aneh, kayak ketahan, kayak jauh, kayak diseret angin gitu pelan-pelan. Kita jalan tetap rapet, tapi Bara waktu itu ada di belakang gue, ketutupan tas dia. Gue cuma ngedenger suara napas sama telapak sepatunya, tapi pas gue nengok lagi, dia udah nggak ada. Awalnya gue santai, kita semua santai, mikir Bara cuma berhenti sebentar buat minum atau benerin sepatu. Tapi setelah kita nunggu dan manggil-manggil tetap nggak ada respon. Kita semua tuh mulai panik. Emang sih sebenarnya kita salah juga, harusnya yang newbie tuh jangan ditaruh di belakang gitu. Ini bener-bener pelajaran buat gue banget gitu sama teman-teman gue yang lain yang biasa nanjak. Kabut tebel tuh bikin manggil juga nggak kedengeran jelas. Suara jadi buyar dan mental ke segala arah lah. Kita bertiga sama-sama ngerasa Bara pasti cuma ketinggalan sedikit. Kita turun beberapa meter nyari jalan bercabang atau tempat yang mungkin dia belok gitu, tapi nggak ketemu. Si Egar langsung kontak petugas pos lewat HT lah ya. Kita bawa HT waktu itu. Laporin kalau satu anggota ketinggalan dan hilang di kabut. Mereka bilang bakal koordinasi sama tim SAR lokal buat naik bantu nyari. Kita bertiga akhirnya mutusin buat naik lagi ke kandang badak sesuai instruksi petugas. Oh ya, sedikit info, dinamain kandang badak nih, konon dulunya di tempat ini tempatnya habitat badak Jawa. Tapi habitat badak Jawa itu di tempat itu beritanya musnah akibat letusan besar Gunung Gede di tahun 1840. Lanjut lagi, petugas pos bilang kemungkinan Bara nih nyari jalur ke atas nih dan bakal nyampe pos. Jadi kita harus standby di sana. Malam pertama tanpa Bara tuh kacau. Kita bertiga sumpah rasanya bersalah banget. Nggak ada yang bisa tidur nyenyak. Suasana pos juga sepi karena kabut juga makin turun. Suara-suara alam kayak ketahan dan itu bikin gue makin ngebayangin yang macem-macem. Tapi waktu itu nggak ada bayangan kalau besoknya kita bakal ngadepin sesuatu yang jauh lebih aneh. Subuh-subuh banget sekitar jam 6-an ada suara langkah kaki ya di jalur. Pelan kayak orang capek. Kita bertiga langsung keluar tenda dan ngintip ke kabut. Dan lo tau siapa yang muncul? Bara, iya.
Normal, bener-bener normal. Bajunya sama, tasnya sama, mukanya capek tapi wajar lah. Buat pendaki yang baru nyasar semalaman, dia sih ngucap halo gitu. Nanya kita kemana aja kemarin dan bilang dia tuh kehilangan jalur sebentar tapi akhirnya nemu lagi jalan lagi pas udah agak terang. Gue, Randy sama Egar langsung lega banget. Kita peluk bara satu-satu. Tim SAR lokal juga bilang syukur karena pencariannya nggak perlu dilanjut. Ini setelah si Egar kontak tim SAR lagi di bawah lewat HT ya. Nggak ada satupun dari kita yang ngerasa ada yang aneh sama bara pagi tuh. Nggak ada. Dia ketawa-ketawa, nyalahin dirinya sendiri yang gampang panik, bilang jalur kabut bikin muter-muter lah, dan kita semua ngerasa masalah selesai. Hari itu kita lanjut naik sedikit buat ngejar target yang sempat molor gara-gara nyari bara. Bara jalan kayak biasa, dia ngobrol kayak biasa, bercanda kayak biasa, minum, makan, istirahat, semua nggak ada kejadian yang aneh. Gue sendiri juga bener-bener nggak lihat ada perbedaan sedikit pun dari bara yang gue kenal. Dan inilah yang bikin cerita ini makin serem. Malam kedua kita tidur rame-rame, bara tidur pules, bahkan dia duluan yang tidur ya. Nggak ada suara yang aneh, nggak ada perilaku ganjil, nggak ada hal-hal yang bikin gue mikir dia beda dari bara sehari-hari. Besoknya bara bantu nyiapin sarapan bareng gue sama Randy, terus dia juga bantuin ngevakuasi tenda kecilnya si Egar yang talinya sempat longgar gara-gara kena angin semalam. Semuanya bener-bener kayak rombongan normal yang mau turun gunung. Waktu jalan turun, bara sempat cerita dia mau ngajak kita ke gunung lain setelah ini, tapi dia bilang dia mau latihan fisik dulu biar lebih kuat. Semua omongannya nyambung, masuk akal, dan jadi pembahasan ringan yang bikin perjalanan turun lebih enak. Nggak ada satupun momen yang kelihatan janggal. Nggak ada satupun gejala yang bikin gue sadar kalau ada sesuatu yang nggak beres. Pada titik tertentu menjelang jalur air panas, kita berhenti sebentar nih. Bara bilang mau pipis dulu di balik semak yang agak ke samping gitu. Bilangnya kita pipis ya, sopan banget. Jaraknya cuma sekitar 3 meter, masih kelihatan dari jalur lah. Kita duduk-duduk sambil nungguin, 1 menit lewat, 2 menit lewat, 5 menit lewat. Kok bara nggak balik ya? Awalnya kita santai nih, mungkin dia lagi buang air agak lama lah atau nyari tempat yang agak teduh. Tapi setelah kita manggil, ngecek sedikit ke arah semak, tetap nggak ada respons. Kita bertiga coba nyari lagi di sekitar situ. Terus ada juga akhirnya kita ketemu petugas SAR yang turun bareng, kita bantu juga. Yang bantuin kita juga maksudnya. Daerahnya kecil, harusnya kelihatan lah kalau bara masih ada di sana, tapi nggak ada tanda-tanda. Dan kali ini rasanya beda, lebih aneh. Lebih kayak ada yang hilang gitu aja tanpa suara. Setelah muter beberapa menit, kita dipaksa buat lanjut turun. Secara situasi jalur nih mulai rame. SAR bakal ngelanjut nyari bara di titik terakhir yang kita lihat. Gue ngerasa bersalah lagi. 2 kali kehilangan orang yang sama dalam 2 hari itu. Rasanya absurd banget lah. Tapi kejadian yang sebenarnya nih, baru mulai setelah kita nyampe pos bawah. Di pos bawah ada kerumunan kecil, dan di tengah-tengah mereka ada 1 orang yang duduk nyender di tembok pos. Bajunya kotor parah, rambutnya berantakan, muka pucat kayak orang kurang makan beberapa hari. Dan orang itu adalah Bara yang asli. Dia langsung berdiri gitu ngeliat kita dan hampir jatuh gitu kalau nggak ditahan petugas. Gue, Randy sama Egar langsung ngerasa tambah bingung nih kita. Bara yang asli cerita dia hilang pas lagi kabut tebal di hari pertama. Dia ngikut suara yang dia kira suara kita, tapi jalurnya makin jauh. Dia tidur di bawah batu gede, minum dari aliran air kecil gitu yang lewatin batu, dan ketemu pendaki lain di hari kedua. Dia ditolong turun di pagi itu, dan dia yakin dia hilang 2-3 hari. Dan yang bikin semua orang bingung yaitu tim SAR bilang pencarian baru dimulai ulang pagi itu karena catatan mereka bara tuh masih hilang. Belum ada laporan bara ditemukan. Padahal kita turun bareng bara, kita sarapan bareng dia, kita tidur juga bareng dia, kita ketawa juga bareng dia, kita jalan bareng dia. Lah, kalau bara asli baru turun sekarang, terus bara yang selama ini bareng kita di atas siapa? Yang paling bikin gue merinding adalah saat gue nyoba nginget semua detail tentang bara selama 2 hari itu. Setiap hal yang gue inget semuanya normal. Cara dia jalan, cara dia ketawa, cara dia minum, cara dia ngerespon omongan kita. Gak ada yang beda. Semuanya cocok plek-ketiplek sama bara yang gue kenal sejak lama. Gue gak bisa bilang sosok itu aneh. Karena jujur aja, dia gak aneh sama sekali. Dia bahkan lebih bara dari bara yang asli, yang lagi kecapean waktu baru ditemuin. Dan fakta itu jauh lebih serem daripada kalau dia kelihatan janggal. Karena artinya, gue, Randy, dan Egar ngabisin waktu 2 hari penuh bareng sesuatu yang benar-benar nyaru, sempurna.
Karena artinya gue, Randy, dan Heger ngabisin waktu 2 hari penuh bareng sesuatu yang benar-benar nyaru sempurna jadi bara. Bukan cuma bentuknya, tapi caranya ngomong, caranya ketawa, caranya bercanda, caranya ngikut obrolan, caranya ngeluh soal pegel, bercandaannya yang absurd itu. Semuanya meyakinkan, semuanya jadi bara. Bara asli butuh beberapa hari buat pulih. Kita nyebutnya bara asli lagi. Takutnya jangan-jangan bara yang kita sebut asli itu bukan bara juga. Kita bertiga sempat shock berat. Kita nggak berani ceritain ke siapapun selain SAR, dan itu pun cuma garis besarnya aja. Mereka bilang kasus pendaki ketemu rombongan palsu itu pernah kejadian, tapi biasanya berupa suara atau bayangan doang. Jarang banget yang sampai fisik, interaksi, dan bener-bener jalan bareng. Gue sampai sekarang nggak berani naik gunung kalau kabutnya tebel banget. Bahkan kalau ada orang yang jalan di belakang gue selalu cek 2 kali. Kadang gue mikir, kalau misalnya sosok itu masih ada dan dia bisa aja muncul kapanpun, pertanyaannya cuma masih nempel. Kalau yang turun bareng kita itu bukan bara, dia sebenarnya mau ngapain?